Bapak Ibu yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, untuk sesi hari ini kita bagi dalam 4 sesi, mulai dari bidang 1, Pokja 1 sampai dengan Pokja 4. Dan harapan kita bersama, mari kita sama-sama cermati, sehingga apa yang disampaikan bisa menjadi landasan kita dalam periode sampai dengan tahun 2029 nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, kita masuk ke sesi yang pertama. Kami persilakan dari bidang 1, Pokja 1. Dengan hormat kami persilahkan, dan ini sudah hadir ternyata lengkap dari staf ahli bidang pendidikan karakter tim penggerak PKK Pusat dan juga Ketua Bidang Pembinaan Karakter Keluarga tim penggerak PKK Pusat, Ketua Pokja dan tim yang sudah hadir pada pagi hari yang indah ini. Waktu dan kesempatan kami persilahkan. Baiklah, terima kasih Ibu Medi, Ibu Sekretaris kita yang handal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Ibu Sekum dan para staf ahli, para ketua bidang, para sekretaris, para kapokja, dan seluruh pengurus pusat. Yang saya hormati, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi, Ketua Tim Penggerak Provinsi, Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota, Kecamatan, dan Desa Kelurahan di seluruh Indonesia. Dan yang saya banggakan adalah seluruh pengurus dan kader PKK di seluruh Indonesia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hari ini kita dapat hadir bersama di sini tentunya atas berkah dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa bersama-sama menghadiri acara sosialisasi hasil Rakernas 10 dalam keadaan sehat. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut penting dari Rakernas 10 PKK yang telah sukses digelar pada 8 Juli 2025 di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Rakernas 10 ini menjadi momentum penting bagi Pokja 1 untuk mengevaluasi capaian program, menyusun rencana kerja ke depan, serta mempererat sinergi antara pengurus, kader, dan seluruh elemen masyarakat. Pokja 1 TPPKK mengampu 2 program pokok PKK, yaitu penghayatan pengamalan Pancasila serta gotong royong. Pokja 1 memiliki peran strategis dalam mewujudkan Astacita Presiden Prabowo, terutama pada Astacita 1, 4, 7, dan 8. Isu strategis yang perlu menjadi perhatian bagi Pokja 1 yaitu Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam norma dan praktek kehidupan masyarakat. Maraknya judi online dan pinjaman online ilegal, masih terdapat juga perkawinan usia anak, minimnya pengetahuan, kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba, tingginya kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak, maraknya perdagangan manusia ke luar negeri, dan menurunnya kesetiakawanan sosial di masyarakat akibat menguatnya nilai individualisme dan berkurangnya interaksi sosial antar warga. Akhir-akhir ini kita bahkan terusik oleh 2 peristiwa menyedihkan, di mana pada tanggal 2 November kemarin, seorang anak diculik di Makassar dan ditemukan setelah sepekan kemudian di daerah Jambi, yang diduga adalah akibat sindikat dari perdagangan manusia. Dan tanggal 7 November kemarin juga, seorang siswa SMA 72 Jakarta berusia 17 tahun membawa bahan peledak ke dalam masjid sekolah yang mengakibatkan 90 orang lebih orang luka berat dan ringan. Kejadian ini diduga akibat anak tersebut, siswa tersebut mengalami bullying di sekolah. Namun hal ini masih dalam tahap penyelidikan. Hal ini menjadi pengingat bahwa pendidikan karakter dan pengawasan anak dimulai dari rumah, kasih sayang dan teladan orang tua. Disinilah peran PKK khususnya Pokja 1 menjadi sangat penting dalam menanamkan nilai moral, iman, empati atau kepedulian dan cinta keluarga. Marilah kita jadikan setiap langkah kegiatan PKK sebagai wujud nyata cinta kita kepada keluarga dan bangsa.
Semoga program Pokja 1 terlaksana dengan baik dan membawa berkah dan manfaat untuk kita semua bagi keluarga Indonesia. Melalui sosialisasi ini, diharapkan dapat menyamakan persepsi, langkah sehingga hasil Rakernas segera diimplementasikan di setiap jenjang. Saya mengharapkan melalui sosialisasi ini, para pengurus Pokja 1 di seluruh Indonesia semakin termotivasi untuk bergerak bersama menjadikan keluarga sebagai fondasi utama pembangunan bangsa. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Salam sukses, sehat, bahagia untuk kita semua. Baiklah, sebelum mengawali acara sosialisasi kita, saya tidak ada salahnya kalau kita mengawali pagi ini dengan pantun ceria ya. Aduh. Tepuk tangannya dulu ya, walaupun saya tidak bisa dengar dari sini. Tunggu, karena ini ada pesanan, bukan saya yang buat. Dari tim Pokja 1 tentunya ya. Oh. Jadi saya harus bacakan. Pagi ke pasar beli pepaya, pulangnya bawa bunga melati. Selamat pagi ibu bapak semua, Pokja 1 selalu menginspirasi. Jangan bosan, ini pantun kedua ya. Asik. Selesai habis ini. Beli sepatu di Jababeka. Buat kopi gula aren tidaklah sulit. Pokja 1, TPPKK selalu keren dan solid. Baiklah, selanjutnya tak kenal maka tak sayang, maka saya akan memperkenalkan diri saya. Saya adalah Dr. Gigi Indah Ayu Farwatin selaku Ketua Bidang 1 Pembinaan Karakter Keluarga. Dan di sebelah kanan saya perkenalkan adalah Ibu Irjen Pol Purnawiran Sri Handayani, ya DRA Sri Handayani MH, selaku staf ahli yang ditugaskan oleh Ibu Ketua Umum untuk mendampingi Pokja 1. Tepuk tangannya lagi untuk staf ahli Pokja 1. Kemudian yang di ujung yang paling ganteng di Pokja 1. Maksud saya yang ganteng Pokja 1 di kanan saya satu, yang kedua di kiri saya Mas Redo. Kalau saya bilang ganteng dua-duanya aja deh ya biar adil. Heeh. Yaitu Bapak Simon Makarios Arwan adalah Ketua Pokja 1 dengan titelnya saya lupa, nanti saya kena marah karena sekolahnya lama. Dengan SIP, MSI, dan MH ya sebagai Ketua Pokja 1. Weh, bentar lagi jadi doktor ini sepertinya. Amin. Kemudian Wakil Ketua Pokja adalah Ibu Ani Anani BA. Namun beliau pagi ini masih ada acara Posyandu. Sebentar lagi beliau akan datang. Kalau Bu Ani ini mungkin TPPKK di wilayah ya masing-masing jenjang sudah sering ya menghubungi karena beliau adalah juga aktif di pengurusan Pokja 1 seluruh Indonesia. Kemudian sebagai sekretaris ya, Sekretaris Pokja 1 yaitu Bu Ade Anggraini Masa SIP. Kebetulan hari ini mendapat tugas untuk mengikuti taksol di Kementerian PPPA. Kemudian anggota ada 2 di Pokja 1, yaitu Ibu Tintin Rianti SSM Kesos, belum hadir. Dalam perjalanan, memang hari ini Jakarta lebih macet daripada hari-hari biasanya. Kemudian yang satu lagi ada di sebelah kiri saya yang ganteng ini, ya, yang mewakili generasi muda. Sebenarnya ada 2 generasi muda kita, Bu Pasredo dan Bu Ade. Ini adalah anggota Pokja 1 ya. Redo Frandika SAP, tepuk tangan. Saya rasa perkenalan ini cukup untuk mempersingkat waktu. Mungkin Ibu staf ahli kita akan melanjutkan. Silahkan. Saya dikelilingi orang ganteng-ganteng, orang cantik, dan para pengurus yang profesional. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Kabid, Ibu Ketua, Pak Ridho, dan para pengurus semua, dan juga staf ahli hadir juga luar biasa. Saya hormati bahwa sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Ibu Kabid, Ibu Sali bicara biar kenal semua. Tak kenal maka tak sayang. Walaupun materi-materi sebagian kemarin sudah disampaikan, namun alangkah baiknya apabila di sini sedikit dengan 10 program pokok PKK. Kemarin sudah dijelaskan, baik itu dari Bu Medi, dari sekretaris, dan sebagainya secara gamblang. 10 program pokok PKK yang mana di dalamnya adalah penghayatan dan pengamalan Pancasila. Tadi telah disampaikan oleh Ibu Kabid juga, itu yang menjadi prioritas pertama, Pokja 1. Yang kedua adalah gotong royong. Kemudian juga pangan, sandang, perumahan, dan tata laksana rumah tangga. Selanjutnya yang keenam adalah pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkooperasi, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat. Yang mana dibingkai dalam 10 program pokok PKK tersebut, tentunya akan dibahas tuntas kepada Pokja 1, 2, 3, dan 4. Kenapa ini saya ulang-ulang? Karena kemungkinan, walaupun sudah pintar-pintar, tapi sedikit lupa tentang apa sih isi dari 10 program pokok PKK. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, bahwa dokumen Rakernas kemarin telah disampaikan oleh Ibu Medi secara gamblang terkait dengan rencana induk gerakan PKK. Yang isinya adalah rencana induk gerakan PKK memuat visi dan misi dan arahan kebijakan strategis gerakan PKK. Dokumen ini menjadi dasar perencanaan program di semua jenjang dari tingkat pusat hingga tingkat desa maupun kelurahan. Kemudian yang kedua adalah strategi gerakan PKK. Strategi gerakan PKK di sini menjabarkan langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan dalam rencana induk. Isinya mencakup semua isu-isu strategis, pendekatan program, serta integrasi dengan agenda pembangunan nasional seperti RPJMN 2025 sampai dengan 2029. Bapak Ibu, Juknis Tata Kelola Kelembagaan PKK adalah merupakan buku yang ketiga. Ini adalah panduan teknis untuk pengelolaan kelembagaan PKK, termasuk struktur organisasi, mekanisme kerja, hingga administrasi di berbagai tingkatan. 3 buku tersebut mencakup semua program kerja untuk Pokja 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan Pokja 1 masuk dalam buku tersebut. Maka dari itu di sini nanti akan dikupas tuntas oleh Ketua Kelompok 1, yaitu Pak
Simon. Bapak Ibu, kelompok kerja 1, ya, Pokja 1 mengelola program penghayatan dan pengamalan Pancasila. Sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Ibu Kabid, ya, juga termasuk gotong royong. Ini merupakan suatu program unggulan Pokja 1, pola asuh anak dan remaja di digital atau sering disebut Paredi. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, negara ini adalah dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia, yang mana program-program tersebut itu tidak terlepas dari Pokja 1. Dari Astacita tersebut ada 4 yang mesti kita konsentrasi untuk membahas hal itu. Yang pertama atau nomor 1, Astacita nomor 1 adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Berikutnya, Astacita nomor 4. Di sini adalah memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi, olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Kemudian nawacita yang astacita yang ketujuh, nomor 7, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Kelompok 1 ini yang menjadi atensi, sangat-sangat atensi, karena narkoba bisa merusak negara ini dengan narkoba, maka ini menjadi atensi khusus. Kemudian Astacita nomor 8, yaitu memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama. Ini memang kita harus kuatkan agama kita masing-masing, kepercayaan, supaya kita mempunyai jati diri kita. Didasari dengan iman yang kuat, semuanya tidak akan tergoyah. Saya ulangi, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian sekilas dari saya, nanti secara detail akan disampaikan oleh Bapak Ketua Pokja 1, Pak Simon, tentunya mungkin nanti dalam tanya jawab akan dibantu oleh rekan-rekan Pokja 1 yang lain. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Ya, terima kasih Ibu Kabid dan juga Ibu Sahli untuk pengantar paparan dari Pokja 1. Bapak Ibu yang kami hormati, memasuki pemaparan dari Pokja 1, kita mulai dengan rincian dari program-program juga kegiatan untuk Pokja 1 di tahun 2025 sampai dengan 2029. Boleh lanjut? Next lagi. Slide ke-4, ke-5 kalau salah. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, kelompok kerja 1 atau Pokja 1 ini mengelola 2 program, yakni penghayatan dan pengamalan Pancasila dan juga gotong royong. Sesuai dengan hasil Rakornas tahun 2024 di BPSDM Kemendagri, dengan seluruh ketua Pokja 1 se-provinsi, ketua Pokja 1 provinsi seluruh Indonesia, kami bermusyawarah dan bermufakat untuk apa yang menjadi program unggulan Pokja 1 masih tetap kita teruskan dari program unggulan yang di periode sebelumnya, yakni pola asuh anak dan remaja di era digital atau yang
sering kita sebut dengan paredi. Lanjut, lanjut lagi. Masuk ke program kerja Pokja 1, kita punya beberapa program kerja yang dibagi eh, kepada kegiatan-kegiatan, yakni yang pertama satu kisah PKK khususnya Pokja 1 sini kita membuat singkatan-singkatan yang mudah diingat. Kisah ini adalah keluarga Indonesia sejahtera harmonis. Dengan program kegiatannya yakni CEPAK, yaitu Cegah Perkawinan Anak yang sesuai dengan undang-undang di bawah 19 tahun. Kita minta, kita dukung eh, dan kita support teman-teman dari TPPKK eh, desa, kelurahan, juga dasawisma dalam mensosialisasikan untuk cegah perkawinan anak ini, sehingga ini bisa menjadikan kualitas dari sebuah pernikahan itu menjadi lebih baik. Kemudian ada Catin, yaitu eh, persiapan kepada calon pengantin dalam melakukan cek kesehatan sebelum menikah. Ada lansia, yaitu lansia siap, kita memberdayakan eh, keluarga kita, masyarakat kita yang sudah memasuki usia lansia, masih kita lakukan pemberdayaan dan juga kita membuat perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi lansia. Kemudian adanya program baru yakni Jupiter, yaitu judol dan pinjol tratasi. Ini merupakan program yang menjadi inisiasi dari Ibu Ketua Umum kita, melihat maraknya judi online dan juga pinjaman online ilegal yang memang sudah banyak kasus yang kita dengar dan kita lihat sampai merenggut nyawa dari masyarakat kita. Mitra kerja dalam untuk melakukan eh, kegiatan kisah ini ada Kemenko PMK, Polri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Agama, Sosial, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Lanjut. Kemudian ada Krisan, seperti tadi yang Ibu Sahli kita sampaikan bahwa Indonesia masih dalam kategori darurat narkoba. Maka TPPKK khususnya Pokja 1 juga membuat program yakni Keluarga Indonesia Sehat Tanpa Narkoba atau yang disebut Krisan. Dengan kegiatan kita melakukan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dan juga peningkatan kapasitas kadar PKK dengan melakukan pembelajaran menjadi fasilitator dalam mendukung kegiatan untuk pencegahan narkoba bersama BNN dan juga Polri. Dan perlu kita sampaikan kepada Bapak Ibu dari TPPKK Provinsi, Kabupaten Kota, juga Kecamatan, dan TPPKK Desa Kelurahan sampai dengan kader Dasawisma kita bahwa Ibu Ketua Umum sudah melakukan MOU dengan BNN dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkoba dan juga rehabilitasi. Jadi ke depannya TPPKK akan terus mengawal bagaimana kita melakukan perang terhadap narkoba sampai dengan juga ada tahap rehabilitasi. Tapi rehabilitasi di sini bukan rehabilitasi medis, melainkan rehabilitasi sosial. Nanti mungkin sesudah PKS atau perjanjian kerjasama ditandatangani Ibu Sekum sebagai tindak lanjut MOU tersebut, kami akan melakukan sosialisasi lebih lanjut. Lanjut untuk program berikutnya ada Kilas. Program selanjutnya ada Kilas untuk Pokja 1, yaitu Keluarga Indonesia Lindungi Anak dari Kekerasan Seksual. Dengan kegiatan kita lakukan sosialisasi pencegahan kekerasan seksual pada anak dan juga pendampingan pada anak
sebagai korban kekerasan berbasis masyarakat. Isu strategis yang diangkat terkait kilas ini juga kita sudah ketahui adanya eksploitasi dan kekerasan seksual secara online, contohnya grooming online ataupun jebakan dari oknum terhadap masyarakat ataupun anak-anak, khususnya remaja yang dilakukan secara online, kemudian dijebak melakukan live streaming seksual. Yang ini menjadi perhatian kita untuk generasi ke depan, agar kita bisa lebih jaga terhadap kekerasan seksual yang semakin marak, khususnya secara online. Kemudian hal-hal lain terhadap kejahatan seksual yang ada di sekolah, di masyarakat, dan terlalu tingginya predator-predator seksual yang memang masih perlu kita atasi dengan lakukan kilas Keluarga Indonesia Lindungi Anak dari kekerasan seksual. Dengan mitra kerja kita adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian HAM, Polri, dan KPAI. Di sini juga kami sedang melakukan tindak lanjut dari MOU yang dilakukan dengan Kemen PPA. Lanjut, untuk program selanjutnya adalah KIAT, yakni Keluarga Indonesia Anti Trafficking, dengan kegiatan bagaimana kita mensosialisasikan pencegahan perdagangan manusia dan juga pendampingan pada korban TPPO berbasis masyarakat dengan melihat maraknya perdagangan manusia ke luar negeri, seperti yang sudah kita dengar, Kamboja, Myanmar, dan juga negara-negara lain yang memang menjebak masyarakat kita dengan mengiming-iming ini pekerjaan, tetapi akhirnya itu menjadi satu pola perdagangan manusia yang ilegal. Kemudian adanya prevalensi yang tinggi akan kekerasan perempuan pada usia 15 dan 64 tahun. Mitra kerja kita Kemenko PMK, Kemenko Polkam, Kementerian PPA, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, Kemendagri, BNPB, dan Polri. Lanjut. Selanjutnya ada program PKBN, yakni Pembinaan Kesadaran Bela Negara. TPPKK, khususnya di Pokja 1, kita mempunyai kegiatan PKK SIP, yakni PKK mensosialisasikan ideologi Pancasila. Kemudian ada PKK Hadir, menciptakan tenggang rasa dan kepedulian terhadap sesama. Kemudian ada kegiatan Keluarga Sadar Hukum atau Kadarkum. Nah, di sini kenapa kita angkat program PKBN? Adanya isu strategis terkait dengan menurunnya rasa nasionalisme dan patriotisme Pancasila yang belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan masyarakat. Kemudian adanya juga kesadaran hukum yang rendah di masyarakat. Di sini perlu kami sampaikan, Pokja 1 sudah menginisiasi audiensi dan juga diskusi terhadap pembinaan kesadaran bela negara ini dengan BPIP yang akan dilanjutkan nanti dengan MOU, nanti kita akan tuangkan dalam PKS dan juga akan implementasikan dalam kegiatan-kegiatan di TPPKK di daerah. Lanjut. Selanjutnya program kerja Pokja 1 ada KISAK, yakni Keluarga Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan. Dengan kegiatan yang kita lakukan yakni sosialisasi kesadaran administrasi pendudukan, kemudian ada kegiatan lomba vlog caper atau catatkan perkawinanmu, dan juga
pemberian dokumen kependudukan bagi eh, pemula. Di sini setiap kegiatan Ibu Ketua Umum di daerah selalu kita lakukan program Kisak ini. Salah satunya yang paling sering ataupun selalu dilakukan adalah kita memberikan dokumen kependudukan bagi pemilik KTP, iKTP pemula. Ini supaya eh, bagaimana kita meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang benar. Kemudian masih banyaknya masyarakat yang belum melaporkan perubahan data kependudukan sehingga nantinya akan dilakukan pemutahiran dan juga hal tersebut bisa menjadikan bagian dari pengambilan kebijakan dan kebijaksanaan dari pemerintah pusat dalam proses perencanaan pembangunan. Next, mungkin kita bisa dengarkan pemaparan yang akan disampaikan. Selanjutnya kita berbagi peran di sini. Untuk Pokja 1 masih ada Pak Redo, supaya kita bisa dengar juga suara Pak Redo. Dipersilakan Pak Redo bisa melanjutkan pemaparan dari program kerja Pokja 1. Baik, terima kasih Pak Simon atas waktunya. Mohon izin Ibu Kabid, Ibu Sahli, serta Bapak Ibu sekalian. eh Melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Simon. Pertama terkait contoh papan data, Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini yang banyak ditanyakan hari ini oleh para pengurus Pokja 1 di seluruh Indonesia. Untuk papan data Pokja 1, kami melakukan simplifikasi agar memudahkan Bapak Ibu sekalian, terutama kader dan dasawisma untuk mengisi papan data Pokja 1. Nah, berikut contoh yang kami buat Bapak Ibu sekalian. Nanti di kolom nomor silakan ditulis angka 1 misalkan. Nah, ini nama wilayah menyesuaikan masing-masing wilayah Bapak Ibu sekalian. Misalkan TP PPKK Kabupaten. Nah, nanti dijelaskan misalkan Kabupaten Halmahera Tengah gitu. Atau Provinsi Maluku Utara. Nah, jumlah kader itu jumlah kader yang ada di wilayah Bapak Ibu sekalian. Sehingga data yang kami terima nanti dari Bapak Ibu sekalian merupakan data yang betul-betul valid. Sehingga kita bisa tahu berapa jumlah kader Pokja 1 di seluruh Indonesia. Nah, yang kedua Bapak Ibu sekalian, terkait program penghayatan dan pengamalan Pancasila serta gotong royong ini digabung menjadi satu. Tadi sudah disampaikan di awal di dalam program kegiatan kami. Contohnya adalah kisah keluarga Indonesia sejahtera dan harmonis. Misalkan Bapak Ibu sekalian di tahun 2026 nanti memiliki kegiatan terkait judul pinjol teratasi atau Jupiter. Nah, nanti diisi di dalam kolom kegiatan. Lalu berapa kali kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian terkait Jupiter. Tadi kan kita sudah disampaikan juga oleh Pak Simon bahwa kita memiliki 6 program besar. Salah satunya adalah kisah. Nah, metodenya Bapak Ibu sekalian diisi dengan contohnya misalkan melalui seminar. Sehingga metode tersebut sebetulnya ada beberapa metode Bapak Ibu sekalian, nanti disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan Bapak Ibu sekalian yang ada di daerah. Nah, berapa jumlah peserta yang diharapkan hadir gitu kan? Contoh misalkan Bapak Ibu sekalian melaksanakan sosialisasi terkait judi online dan pinjaman online tersebut, misalkan mengundang 100 orang. Maka jumlah sasarannya diisi 100 orang. Sehingga di akhir
tahun nanti ketika membuat laporan, kita mengetahui berapa jumlah sasaran yang sudah mengikuti program kegiatan dari kisah yang di breakdown ke dalam kegiatan judul pinjol teratasi. Nah, sehingga ini memudahkan kawan-kawan sekalian atau Bapak Ibu sekalian yang ada di daerah untuk mengisi papan data. Mungkin ini berbeda memang dari papan data sebelumnya yang menurut aduan Bapak Ibu sekalian di tahun 2024 sangat menyulitkan. Sehingga hari ini kami ubah papan data tersebut betul-betul sangat simpel, namun output atau capaian yang kita ingin ketahui itu jelas. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, nah Bapak Ibu sekalian, pada tahun 2024-2025 Pokja 1 TP PKK Pusat sudah melaksanakan 3 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan di Kabupaten Raja Ampat di Provinsi Papua Barat Daya dengan jumlah peserta 100 siswa-siswi. Yang kedua adalah di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan yang berjumlah 500 siswa-siswi, serta yang ketiga di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah dengan jumlah peserta 500 siswa-siswi. Selanjutnya, Mbak Rahma. Nah, ini Bapak Ibu sekalian dokumentasi kegiatan kami di tahun 2024 dan 2025. Selanjutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami sudah melakukan nota kesepahaman antara TPPKK dengan mitra kerja. Pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2025 ada 3 MOU yang sedang kami jajaki. Yang pertama terkait penguatan peran keluarga dalam upaya pencegahan dan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika. Kami sudah melakukan MOU dengan Badan Narkotika Nasional dan hari ini sudah selesai. Tindak lanjut yang sedang kami lakukan adalah bagaimana proses penyusunan janjian kerjasama, sehingga menjadi jelas apa yang dilakukan oleh BNN dan apa yang dilakukan oleh PKK dalam kerjasama tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah dasar Bapak Ibu sekalian nanti melakukan kerja-kerja dari program kegiatan terkait sosialisasi pencegahan narkotika. Karena mungkin di masing-masing provinsi juga ada BNN provinsi, sehingga dasar kita hanya satu, yaitu MOU antara TPPKK dengan Badan Narkotika Nasional. Lalu yang kedua, Bapak Ibu sekalian, nota kesepahaman yang sedang kita jajaki yakni terkait peningkatan kesadaran hukum. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Simon, salah satu program kita adalah Kadarkum atau Keluarga Sadar Hukum. Nah, sesuai arahan Ibu Ketua Umum, kita melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan desain. Saat ini memang sedang proses Bapak Ibu sekalian untuk MOU dengan Pradisai. Lalu yang ketiga yang sedang kita jajaki yakni tentang peningkatan pemahaman ideologi Pancasila di tingkat keluarga. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila saat ini memang sangat terbuka Bapak Ibu sekalian dengan PKK untuk melakukan kerja-kerja bersama, yakni seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Simon, program PKK SIP atau sosialisasi ideologi Pancasila. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat kami bisa merampungkan MOU yang sedang kami susun supaya dalam melakukan sosialisasi ideologi Pancasila di tingkat keluarga itu kita memiliki pedoman sehingga arahnya jelas Bapak Ibu sekalian. Status saat ini sedang proses, kedepannya pasti kami selalu update di grup
Pokja 1 Selindo. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu sekalian, nota kesepahaman yang telah ditetapkan antara TPPKK dengan BNN. Baik, selanjutnya maksud dan tujuan Juknis nanti akan dilanjutkan oleh Bu Ani. Cuman beliau saat ini masih dalam perjalanan ke atas. Baik, Bu Ani, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Mas Redo. Saya langsung lompat nih dari lantai 1 langsung lantai 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Ketua Umum, Ibu para staf ahli, para ketua bidang, izin saya meneruskan untuk Pokja 1. Maksud dan tujuan Juknis. Ya, kita semua tentunya sangat membutuhkan Juknis ya. Terus Juknis itu sebenarnya untuk apa? Nah, ini maksud dan tujuannya nih. Maksud dari kita menyusun Juknis tentunya kita ingin mendapatkan suatu panduan yang jelas, terperinci, dan terstandar dalam pelaksanaan kegiatan atau program Pokja 1 agar berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian tujuannya apa? Nah, tentunya tujuan dari Juknis ini supaya kita semuanya mempunyai panduan yang sama, yang terstandar, kemudian tepat, dan dapat dilakukan tidak membuang waktu, sumber daya, dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan dan kebijakan tanpa mengurangi risiko, kesalahan, serta memberikan dasar untuk pengawasan, evaluasi, dan pelaporan hasil kegiatan. Nah, bagi kita Pokja 1 mungkin untuk Juknis ini sesuatu yang baru ya, karena pada periode atau waktu-waktu sebelum ini kita memang belum mendapat kesempatan untuk menyusun Juknis itu secara rinci, dan mudah-mudahan Juknis yang kita susun pada kali ini bisa menjadi pedoman bagi kita semua untuk melaksanakan program-program yang telah kita sepakati bersama. Kemudian ruang lingkup untuk Juknis yaitu yang bab 1 pendahuluan, bab 2 mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan, bab 3 yang mengenai pembinaan dan pengawasan, bab 4 pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, dan bab 5 penganggaran, serta bab 6 penutup. Kita langsung membahas per bidang, per program. Yang pertama ini adalah judul. Ini program Pokja 1 yang paling baru, paling update, dan merupakan amanah langsung dari Ibu Ketua Umum. Mengapa? Karena kita semua tentu melihat ya bagaimana lingkungan sekitar kita ini banyak sekali yang karena ketidaksadarannya menjadi korban judi online dan pinjaman online. Dan ini menjadi keprihatinan kita semua dan khususnya Ibu Ketua Umum, sehingga menugaskan kepada Pokja 1 untuk menyusun program yang khusus membahas dan untuk penanganan judol dan pinjol ini yang kita singkat menjadi Jupiter, judol pinjol teratasi. Tujuannya tentunya diharapkan dengan mengikuti kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko dan dampak negatif judi online, menjaga kesejahteraan individu dan keluarga dari efek buruk judi online seperti utang, konflik keluarga, dan penurunan produktivitas. Sebenarnya judi ini bukan hanya online yang yang menjadi keprihatinan kita. Banyak juga judi-judi yang offline yang ada di masyarakat. Namun untuk yang offline ini tentunya akan lebih mudah kita pantau, lebih mudah kita atasi, sehingga
untuk masa yang sekarang ini yang sangat menjadi keperhatian kita adalah yang online karena seringkali yang bersangkutan yang jadi korban itu tidak mengetahui, tidak menyadari bahwa dia telah menjadi korban di dalam permainan judol dan pinjol ini. Kemudian siapa sih narasumber yang bisa kita undang untuk melakukan kegiatan ini? Yang pertama adalah pihak dari Polri. Karena beliau dari Polri ini adalah instansi yang mempunyai kewenangan dan mempunyai daya jangkau yang cukup luas dan mempunyai kekuatan hukum yang sangat kuat. Kemudian yang kedua, Kementerian Komunikasi dan Digital. Tentunya ini yang sangat berkaitan dengan online ya. Yang ketiga adalah OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Dan yang keempat, narasumber lain yang terkait. Jadi Ibu dan Bapak sekalian di daerah bisa menyesuaikan untuk narasumber yang ini. Apabila misalnya nih di sana tidak ada perwakilan atau tidak ada kantor Kementerian Komunikasi dan Digital atau OJK, tapi ada lembaga lain yang bisa mengatasi masalah-masalah jodoh ini, Bapak dan Ibu bisa undang mereka untuk menjadi narasumber. Kemudian siapa sasaran dan targetnya? Yang pertama adalah kader PKK, kedua pelajar, ketiga mahasiswa, dan keempat masyarakat. Di mana atau tempat dan lokasinya? Kegiatan ini bisa dilaksanakan di kantor pemerintahan, maksudnya dengan kita meminjam ruangan, kemudian atau bisa juga di sekolah apabila audiens kita adalah mahasiswa atau pelajar. Kemudian yang ketiga adalah ruang publik. Siapa pelaksananya? Tentunya ini adalah sesuai dengan tingkatan kita ada di mana, di tingkat organisasi kita berada di mana. Bisa di TP PKK pusat, kemudian bisa di provinsi, bisa di kabupaten kota, kecamatan, sampai ke desa dan kelurahan. Kemudian materinya apa yang bisa kita angkat untuk kegiatan ini? Yang pertama, tentang bahaya judi online. Kadang-kadang judi online ini terutama bagi anak-anak muda ya, rasanya seperti sesuatu yang menjanjikan, yang membuat mereka, mempermudah mereka untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Tetapi pada akhirnya sebenarnya judi online ini justru menjerat mereka menjadi bahaya yang sangat merugikan kehidupan mereka baik di masa sekarang bahkan mungkin akan di masa yang akan datang. Kemudian materi yang kedua yaitu tentang bahaya pinjaman online ilegal tentunya. Yang kami ditekankan di sini adalah ilegal karena pinjaman online itu ada juga yang legal ya Bu, Ibu dan Bapak. Nah, kalau yang legal ini tentunya akan lebih mudah ditelusuri. Nah, yang ilegal inilah yang perlu kita bersama-sama waspadai dan kita sosialisasikan kepada seluruh masyarakat. Untuk tahapan selanjutnya setelah kita melakukan kegiatan tentunya kita akan mengadakan pelaporan. Nah, bagaimana sistematika laporan itu? Kita buat yang secara standar seperti ini. Yang pertama judul laporan, kemudian pendahuluan, informasi kegiatan, penutup, dan lampiran. Silahkan ini dikembangkan sesuai dengan situasi kondisi dan kebutuhan Ibu dan Bapak di tempat masing-masing. Kemudian metode kegiatannya apa yang bisa dilakukan untuk melakukan kegiatan judol pinjol teratas ini, Jupiter. Yaitu bisa dengan sosialisasi, kemudian ceramah, lomba, dan yang keempat nih ada warna merahnya ini, beberan. Ini bagi Pokja 1 ini beberan ini sesuatu yang sangat ikonik gitu ya. Karena sepertinya di Pokja lain saya belum lihat. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat menyemangati kader-kader di daerah. Namun memang ini agak kesulitannya adalah di beberannya itu, pengadaannya itu. Yang pertama kita mesti menyusun satu set untuk beberan itu, baik ada beberannya, kemudian ada alat-alat mainnya, bagaimana aturan mainnya. Nah ini tentunya membutuhkan tim khusus untuk bisa menyusunnya apabila kita akan membuat beberan yang khusus tentang Jupiter ini. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa sama-sama kita pikirkan apakah kita mungkin membuat beberan tentang Jupiter ini.
Kemudian yang kedua, cepat. Ini program yang sangat awal kita lakukan untuk di periode online ini, cegah perkawinan anak. Dan ini adalah program yang sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting bukan hanya untuk Pokja 1. Dan saya rasa ini akan keterkaitannya dengan Pokja-Pokja lain juga ada. Karena untuk cepat ini kita akan merangkul, sasaran utama kita adalah yang terutama sebagai pelakunya, aktornya tentunya anak-anak yang di bawah umur ya, anak. Tetapi anak di bawah umur ini kan tentunya dia tidak berdiri sendiri. Nah, siapa yang ada di belakangnya? Para orang tua. Jadi sosialisasi untuk cepat ini tidak hanya menyasar anak-anak, tetapi juga para orang tua dan juga lingkungan yang kita harapkan akan bisa membantu mereka untuk tidak terjerumus di dalam cepat ini. Tujuan kegiatannya adalah diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal, mencegah risiko kesehatan akibat perkawinan dini, serta memutus siklus kemiskinan. Kemudian unsur narasumber mana saja yang bisa kita undang. Yang pertama yang sangat terkait dengan cepat ini adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang kedua, Mahkamah Agung ini dari sisi legalitasnya ya. Karena perkawinan anak ini pada umumnya dan kebanyakan itu dilakukan tentunya karena di bawah umur ya. Di bawah umur artinya masih belum bisa memenuhi standar atau syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Sehingga mereka kebanyakan menikahnya secara di bawah tangan. Kemudian Kementerian Agama, ini kaitannya juga sama. Kemudian Kementerian Kesehatan. Nah, Kementerian Kesehatan ini kita perlukan di Cepak untuk apa? Untuk menyadarkan mereka bahwa anak-anak yang di bawah umur itu secara biologis, secara medis itu masih belum siap untuk berumah tangga, belum siap untuk melakukan untuk bisa melahirkan anak-anak yang sehat. Kemudian yang kelima adalah BKKBN. Tentunya ini kaitannya sangat kuat sekali karena BKKBN ini mempunyai program-program yang berkaitan dengan perkawinan. Dan yang lain ya bisa Ibu cari sendiri atau bisa Ibu sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di wilayah masing-masing. Sasaran targetnya kader PKK tentu yang pertama, kemudian pelajar seperti saya sampaikan tadi adalah ini ada Cepak itu pelajar dan mahasiswa adalah pelaku utamanya karena yang disitulah yang ada di bawah usia dini. Kemudian yang keempat masyarakat. Tempat lokasi bisa dilakukan di kantor pemerintahan, sekolah, atau ruang publik. Pelaksananya sama dengan yang pertama tadi bahwa ini bisa dilaksanakan di semua tingkatan, baik dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa atau kelurahan. Materinya apa aja? Pertama, dampak pernikahan. Dampak pernikahan anak dari aspek sosial, ekonomi, kesehatan, hukum, dan agama. Untuk materi ini, Ibu dan Bapak bisa mengembangkan sendiri daerah ya. Jadi semua yang kami sampaikan di dalam juknis ini adalah sifatnya hanya panduan, pedoman, atau pegangan ya, atau contoh. Nah ini bisa sebagai inspirasi Bapak Ibu di daerah untuk mengembangkannya ini sesuai dengan kebutuhan setempat. Misalnya kalau di daerah tersebut sebenarnya lebih membutuhkan penjelasan tentang pentingnya pendewasaan usia pernikahan. Nah, itu bisa yang diangkat. Kemudian laporannya sama dengan yang tadi Jupiter, dengan sistematika yang sama dan silahkan dikembangkan juga masing-masing. Kemudian dengan metode kegiatannya pun sama. Sosialisasi, ceramah, lomba, dan beberan. Program yang selanjutnya adalah Lansiap. Apa tuh Lansiap? Ini juga termasuk program yang baru. Baru dalam artian ini ya, akronimnya. Karena untuk program lansia sendiri sebenarnya sudah ada. Hanya saja mungkin
bentuknya agak berbeda yang sekarang ini. Apa sih tujuan Lansiap? Lansia siap. Tujuannya adalah dengan mengikuti kegiatan ini diharapkan para lansia dapat meningkatkan kesadaran khususnya masyarakat untuk mempersiapkan diri ketika memasuki usia lansia, menjaga kesehatan fisik dan mental, serta memberdayakan lansia agar tetap mandiri dan relevan dengan perkembangan zaman. Seperti apa ini? Nah, ini bisa juga dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Karena untuk daerah perkotaan dan daerah pedesaan tentunya permasalahan yang dihadapi lansia itu beda-beda ya. Kalau di kota itu permasalahan lansia lebih banyak masalah kesendirian. Karena di kota itu hampir semua dalam satu keluarga itu mempunyai kegiatan masing-masing sehingga ketika lansia itu sudah tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan, dia akan sendirian di rumah dan mengalami kesepian. Dan kalau untuk di daerah tentunya hal ini tidak separah seperti itu karena kita tahu bagaimana kalau di daerah itu peran dari extended family itu begitu besar, begitu kuat ya, bahwa di dalam satu keluarga itu masih ada keluarga-keluarga lain di luar keluarga inti, masih ada bule, om, tante, teteh, dan lain-lain yang bisa membantu atau menemani lansia di rumah. Kemudian apa unsur narasumber siapa aja, mana aja yang bisa kita libatkan di dalam kegiatan Lansiap ini? Yang pertama Bappenas, dua Kemenko PMK, ketiga BKKBN, keempat Kementerian Sosial, kelima Kementerian Kesehatan, keenam Kementerian PPPA atau Kementerian Perlindungan dan Perlindungan Anak, dan ketujuh narasumber lain yang terkait. Ini sekali lagi kami sampaikan bahwa untuk unsur narasumber ini mohon disesuaikan dengan lembaga yang ada di daerah masing-masing. Kemudian sasaran targetnya yang pertama kader PKK, yang kedua masyarakat. Tempat atau lokasi kegiatan bisa dilakukan di kantor pemerintahan atau di ruang publik. Dan kemudian pelaksananya sama, bisa dilaksanakan di tingkat pusat hingga tingkat TP, PKK desa atau kelurahan. Materi yang bisa kita angkat yaitu tentang persiapan memasuki usia lansia dan lansia supaya tetap bisa produktif di usianya. Kemudian bagaimana laporannya sama, sistematika pelaporan sama dengan menggunakan sistematika yang tadi sudah disampaikan, dengan metode pun kita juga bisa melakukan hal yang sama. Kemudian program berikutnya adalah Krisan. Krisan ini sudah beberapa kali kita lakukan ya untuk periode yang sebelum ini, bahwa keluarga Indonesia sehat tanpa narkoba ini menjadi perhatian dan menjadi keprihatinan kita semua. Bagaimana supaya kita sebagai masyarakat Indonesia yang bercita-cita untuk menjadi masyarakat yang sejahtera, makmur, maju. Tetapi bagaimana kita bisa melakukan itu? Bagaimana kita mencapai itu jika masyarakat atau anak-anak kita harus terjerat narkoba? Ini yang menjadi tujuan kita. Selanjutnya, tujuan dari kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba dan menjaga masyarakat agar terhindar dari narkoba. Sasaran dan target sama, tempat lokasi pun sama, pelaksana pun sama. Materi tentang pencegahan dan rehabilitasi sosial penyalahgunaan narkoba. Khusus untuk yang Krisan ini kita ada program yang bekerja sama dengan BNN seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Rido bahwa kita ada MOU dan ada satu program yang cukup bersinergi selama ini kita sudah lakukan dan sangat penting saya rasa karena ini menggunakan pendekatan yang berbeda. Kalau biasanya kita langsung menuju kepada pengguna atau korbannya, tetapi di dalam kegiatan fasilitasi ketahanan keluarga anti narkoba ini yang kita kuatkan itu adalah keluarganya. Bagaimana keluarga yang kuat, keluarga yang sehat, keluarga yang mendukung ini bisa membantu anak-anak untuk bisa bertahan dari gencaran tawaran narkoba.
Kemudian unsurnya tentu saja BNN, Polri, dan narasumber yang lain. Laporan sama dan metode kegiatannya bisa kita lakukan dengan hal yang sama. Saya rasa dari saya itu dulu, kita akan lanjutkan untuk program berikutnya. Pak Simon, barangkali. Baik, terima kasih Bu Ani. Selanjutnya dari program kegiatan di Pokja 1 untuk program kilas, juknisnya secara spesifik kita menjelaskan bahwa tujuan kegiatan kilas ini ada untuk meningkatkan perlindungan proaktif agar anak-anak kita terhindar dari tindakan kekerasan seksual dan juga untuk mengedukasi anak, keluarga, dan masyarakat tentang bahaya kekerasan seksual dan cara pencegahannya. Kami sangat yakin ini bukan hal baru bagi kader Dasawisma dan juga TPPKK di desa kelurahan, tetapi ini kita ingin tingkatkan karena dengan berbagai perkembangan zaman, teknologi yang semakin canggih, ini sangat seperti tsunami yang bisa mengancam masa depan dari anak dan juga harapan bangsa ini. Sasaran targetnya sama, kader PKK, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat dapat dilakukan kegiatan tersebut di kantor pemerintahan, sekolah, dan ruang publik, serta narasumber yang bisa kita libatkan dari Kemenko PMK, Kementerian PPA, dan juga instansi vertikal lainnya yang di daerah, dengan Polri atau Polda, dengan KPAI, Kemensos atau Dinsos, Komnas Perempuan, Kemenham, dan narsum lainnya. Metode kegiatan sama dengan materi juga tentang perlindungan anak dari kekerasan seksual dan nantinya dibuat laporan seperti yang sudah Ibu Ani sampaikan, format yang sama. Selanjutnya untuk program KIAT, Keluarga Indonesia Anti Trafficking, ini kita mengharapkan setelah kegiatan nantinya akan dilaksanakan terkait KIAT, kita bisa meningkatkan kesadaran masyarakat tentang resiko dan modus perdagangan manusia sehingga bisa meminimalisir kasus baru yang timbul serta memberikan perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi bagi korban TPPO atau perdagangan manusia. Untuk sasaran target, tempat lokasi, pelaksana, materi, metode, dan laporan sama. Narasumber ini juga bisa melibatkan Kemenko Polkam, Kemenko PMK, Polri atau Polda, Kementerian PPA atau dinas terkait, Kemenlu, Kemendagri, BP2MI atau Badan Perlindungan Pekerja Migran, dan juga BNPB untuk di wilayah perbatasan, serta Kementerian HAM atau dinas stakeholder terkait yang ada di daerah. Lanjut untuk program selanjutnya. Next. PKK-SIP atau sosialisasi PKK mensosialisasikan ideologi Pancasila. Ini seperti tadi kami sudah sampaikan bahwa sudah banyak beredar di ruang publik, media publik, banyak mahasiswa, banyak pelajar, banyak generasi penerus kita yang bahkan tidak bisa menghafal Pancasila secara lengkap. Bagaimana untuk tindak lanjutnya dari Pancasila tersebut jika Pancasila tidak bisa diketahui dengan lengkap? Maka di sini Pokja 1 menginisiasikan program yakni PKK-SIP atau sosialisasi ideologi Pancasila demi memperkuat kembali kesadaran masyarakat akan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar ideologi negara dan juga pedoman kehidupan berbangsa. Menanamkan rasa cinta tanah air, persatuan, dan kesadaran akan identitas bangsa Indonesia yang sangat kuat. Kemudian sasaran target, tempat lokasi, pelaksana, materi, laporan, dan metode kegiatan masih sama.
Narasumbernya bisa melibatkan Badan Ideologi Pancasila atau BPIP, Kemenko Digital, institusi pendidikan terkait atau eh, lembaga universitas, narasumber lain yang terkait. Selanjutnya, Pak untuk program Kadarkum bisa berbagi tugas dengan Pak Redo, bisa disampaikan. Baik, terima kasih Pak Simon sudah menjelaskan. Lalu berikutnya ya ini Bapak Ibu sekalian terkait keluarga sadar hukum. Seperti yang sudah disampaikan kami di awal, Bapak Ibu sekalian, saat ini kita sedang menjajaki kerjasama dengan Pradisai. Nah, tujuan kegiatan dari keluarga sadar hukum setelah mengikuti kegiatan ini diharapkan dapat membentuk keluarga yang memahami, menghormati, dan mematuhi hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Eh, untuk sasarannya, Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah kader PKK, yang kedua pelajar, yang ketiga mahasiswa, dan yang keempat adalah masyarakat umum. Untuk tempat atau lokasi sama seperti kegiatan lainnya, yakni di kantor pemerintahan, di sekolah, dan di ruang-ruang publik yang memang memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Untuk pelaksana, semua tingkatan, Bapak Ibu sekalian, dapat melaksanakan program keluarga sadar hukum. Untuk unsur narasumber, yang pertama adalah Kementerian Hukum. Memang Kementerian Hukum ini, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan tugas dan fungsinya, memang memfasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan. Lalu yang kedua adalah Kejaksaan. Nah, kejaksaan ini bagian dari aparat penegak hukum, Bapak Ibu sekalian, sehingga kerja-kerja yang dilakukan oleh PKK itu salah satunya adalah untuk menegakkan hukum itu sendiri. Dengan kita sadar hukum, maka secara bersama-sama kita semua ikut menegakkan hukum itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah Polri dan Polda, kalau di daerah Bapak Ibu sekalian, itu kita libatkan juga karena Polri merupakan bagian dari aparat penegak hukum. Lalu yang keempat, KPK, memang ini salah satu juga Bapak Ibu sekalian, mitra kerja yang strategis untuk kesadaran hukum serta narasumber lain yang terkait, seperti Pradisai yang sedang kami lakukan kerjasama. Materinya tentu tentang pentingnya hukum, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan program kita, bagaimana kader, pelajar, mahasiswa, atau masyarakat itu sadar akan pentingnya hukum. Bagaimanapun sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, bahwasanya negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, itu sudah dijelaskan, dipertegas di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk laporan dan metode kegiatan sama halnya dengan apa yang disampaikan oleh Bu Ani dan Pak Simon. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu sekalian, seperti yang kami sampaikan di awal, bahwa Pokja 1 ini mengampu dua program pokok selain Pancasila. Yang kedua adalah gotong royong. Nah, gotong royong ini Bapak Ibu sekalian, itu kita memaknainya bagaimana kesetiakawanan sosial itu selalu tumbuh. Nah, setelah mengikuti kegiatan ini, diharapkan dapat membangun rasa kebersamaan, persatuan, dan saling membantu antar anggota masyarakat untuk mempererat hubungan sosial dan gotong royong. Seperti yang dilakukan Bapak Menteri Dalam Negeri saat ini, Kantipmas, gitu kan, keamanan dan ketertiban masyarakat melalui Linmas, itu kan mulai diaktifkan kembali agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di masyarakat.
mungkin sudah dilakukan di berbagai provinsi terkait penguatan Litbang saat ini. Eh, Unsur narasumber yang dapat diundang adalah Kemenko PMK, Kementerian Agama, TNI, Polri, dan narasumber lain. Karena mungkin di daerah ada program Tentara Manunggal Membangun Desa, itu sangat berkaitan dengan kesetiakawanan sosial yang kita kemas dalam program gotong royong ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, PKK hadir pun itu diharapkan juga bagaimana meningkatkan kerukunan umat beragama. Lalu pentingnya gotong royong, serta ketika di suatu daerah ada bencana alam, bencana sosial, maka PKK turut serta hadir untuk membantu masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan. Sehingga disinilah tagline PKK hadir, Bapak Ibu sekalian, itu bukan hanya untuk gotong royong, tapi juga bagaimana mempererat hubungan sosial itu sendiri. Laporan dan metode kegiatan sama seperti sebelumnya. Nah, untuk tempat dan lokasi juga Bapak Ibu sekalian bisa dilakukan di kantor pemerintahan, di sekolah, atau di ruang-ruang publik yang ada di wilayah Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Redo untuk pemaparan rincian, Bu Ani juga dengan keterangan mengenai program-program yang ada di Pokja 1 dan juga kegiatan yang bisa dilaksanakan terkait beberapa program yang ada di Pokja 1. Sebelum kita membuka ruang diskusi, izin kami bacakan pantun. Beli sayur di pasar Pesanggerahan. Selesai dimasak langsung dimakan. Puji syukur pada Tuhan, sosialisasi Pokja 1 telah terlaksanakan. Ya, baik Bapak Ibu yang kami hormati, di sini kita masih memiliki waktu sampai dengan 10.15 sesuai kode dari moderator dan panitia. Kami buka ruang diskusi bagi Bapak Ibu TPPKK Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan yang hadir secara Zoom dan juga secara YouTube. Yang sudah raise hand di sini ada beberapa. Kita mulai dari mana saja? Siak Riau. Oke, boleh dibuka dari Siak Riau. Selamat pagi, Ibu. Mungkin kameranya, mic-nya dibuka, belum terdengar, Bu. Sudah, Pak. Pak Simon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak, kami dari PKK Kabupaten Siak, khususnya 1 ingin bertanya terkait dengan papan data Pokja umum Pak, papan data Pokja 1 Pak. Tadi kan di awal sudah di-share bentuk papan data Pokja 1, apakah untuk tahun 2025 sampai seterusnya sesuai dengan hasil Rakernas yang ke-10 memang sudah berubah seperti itu formatnya Pak? Baik, ada lagi Bu? Itu aja Pak untuk saat ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini dengan Ketua Pokja 1. Iya Pak. Oke, saya nggak ngelihat baju PKK-nya. Pak izin Pak dari kantor Pak. Tapi nggak ada Bu. Sama, saya juga lagi tugas di kantor tapi pakai baju PKK. Mungkin lain waktu kalau kita acara PKK mungkin lebih diingatkan kembali. Ya, terima kasih dari Siak Riau. Terima kasih. Selanjutnya dari Gorontalo. Gorontalo, kita himpun dulu pertanyaannya. Silakan. Ya, Gorontalo. Dari Gorontalo. Ya, Oke, Bu. terima kasih atas kesempatan. Kami sudah menyimak dari awal sampai akhir. Begitu bagusnya, tertata bagus semua program yang disampaikan.
apalagi penyajinya juga sangat menarik. Terima Nah, kasih Bu Popi. iya, terima kasih Pak Simon. Gini Pak, kami Siap. sudah menyimak dari awal, semuanya sudah dipahami. Hanya ada beberapa yang perlu kami sampaikan yang mungkin bisa dipertimbangkan oleh tim penggerak PKK Pusat. Yang pertama yaitu tentang pengisian data. Kami melihat dari hasil Rakernas ke-10 ini memang sudah digabung penghayatan dan pengamalan Pancasila dengan gotong royong. Nah, itu semuanya hanya ada 6 strategi paredi itu yang ada. Nah, sekarang di situ juga kan ada gotong royong. Kemudian di dalam kolom yang dibagikan kepada kami melalui buku Rakernas itu tidak ada lagi lansia, jimpitan, kerja bakti, simulasi dan sebagainya. Nah, apakah itu dihilangkan saja? Tidak perlu data lansia ataupun yang masuk di Pokja 1 itu yaitu selain lansia juga disabilitas. Tetapi di kolom data itu sudah tidak ada. Nah, apa tidak diperlukan lagi itu? Apakah tidak perlu disempurnakan lagi? Itu pertanyaan. Nah, karena jangan sampai karena sudah digabung dua unsur itu, dua program besar, itu sudah terlupakan. Nah, apakah itu tidak lagi? Padahal kalau saya pikir selama ini jimpitan, program jimpitan itu perlu sekali, apalagi di desa. Itu sangat membantu orang-orang miskin dalam kesusahan, kita bisa bagikan hasil jimpitan itu. Nah, itu saya kira masih perlu dicantumkan, walaupun tidak ada di dalam data. Berikut juga data di hasil Rakernas itu tidak ada penjelasan pengisian data. Kalau Pokja lain ada, Pokja 1 justru tidak ada penjelasan. Tolong disempurnakan lagi hasil Rakernas itu. Yang berikut, karena fokus kita juga pada paredi, maka tentu saja dalam hal penilaian kita harus ada contoh, ada panduan seperti yang lalu PKK yang lalu itu adalah juga termasuk dalam paredi, tetapi yang lalu itu pola asuh anak dan remaja dalam keluarga dengan penuh kasih sayang. Itu ada indikator penilaian. Nah, untuk ini kami mohon dari daerah, mohon dapat dibuatkan indikator penilaian. Itu yang kedua. Yang berikut, apa lagi ya? Itu PKK Pokja 1 ini memang sangat-sangat luar biasa kalau dibanding dengan Pokja-Pokja lain. Pokja 1 sudah ada pedoman, pedoman pelaksanaan. Ya, makanya hebatnya Pak Simon di sana. Masih lagi, tunggu sebentar, Pak. Di dalam buku program itu, dalam buku panduan pelaksanaan program itu hanya ada beberapa yang dicantumkan. Ada kekurangannya, yaitu melindungi anak dari kekerasan seksual, kisah, kilas, dan PKBN itu belum masuk di dalam buku panduan. Nah, barangkali untuk tahun ini, periode ini dapat disempurnakan lagi. Itu buku panduan yang sudah diedarkan ke kami, kabupaten, kota, provinsi seluruh Indonesia. Tapi belum lengkap, kami baca-baca tidak lengkap. Nah, sekarang yang berikut lagi, sebenarnya kemarin itu kami ingin bertanya, tetapi tidak sampai nyambung, putus-putus, karena mungkin juga karena jaringan dari kami itu karena terlalu jauh dari Jakarta, maka putus-putuslah sehingga kesempatan kami diberikan kepada orang lain. Nah, sekarang hari ini kita harus diberikan kesempatan. Yang berikut Sudah ada mungkin ya Bu ya, jangan diborong semua. beberan. Ada yang lain juga Beberan sudah resen ya Bu iya. dari Gorontalo. Ya. Cukup mungkin Beberan, ya. Pak Kami sudah Simon, nangkap ya. beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan. Terima kasih Ya. Bu Popi dari Gorontalo dan teman-teman Pokja 1 dan juga dari PKK Provinsi. Ya Bu.
masih ada lagi. Walaupun ini tidak di Pokja 1, tapi kami ingin mendengarkan penjelasannya seperti kemarin itu dari administrasi kesekretariatan yang ada di hasil Rakernas itu, yang tadinya kami ada 4 staf ahli, sekarang di panduan ini di Rakernas tinggal 2. Tetapi tidak dijelaskan, tidak ada pembagian bidang tugas yang jelas. Misalnya 2 itu apakah staf ahli yang satu itu memegang 2 pokja atau keseluruhan dipegang oleh 2 pokja itu 2 staf ahli. Karena bagi kami semua 4 staf ahli. Jadi masing-masing membidangi kerjanya pokja, sesuai pokja yang ada. Itu ya sebenarnya kemarin tapi tidak sempat. Baik, Jadi baik, saya Bu. kira itu Pak. Itu. Kemudian Ya. juga masih ada lagi satu, Kayaknya yaitu sudah cukup Bu ya. Mohon maaf ini banyak yang raise hand, bukan kami tidak mau mendengar penyampaiannya, rasanya sudah cukup dan juga nanti bisa kita lewat jalur komunikasi yang lain ya Bu. iya. Kalau Ya, terkait terima dengan kasih. sekretariatan, Iya. Anagali juga kemarin sudah dijelaskan dan Iya. kemarin juga sudah gamblang disampaikan oleh Ibu Medi dan tim teman-teman dari sekretariat. Iya. Terima Terima kasih kasih Pak Simon. TPPKK Assalamualaikum Provinsi warahmatullahi Gorontalo. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian lanjut dari Kabupaten Yahukimo sudah raise hand ini dari Papua. Silakan buka mic dan sudah buka layar. Silakan buka mic, Bu. Baik, selamat siang. Baik, selamat Selamat siang. siang. Izin kami bertanya. Yang pertama, perkenalkan kami dari Pokja 1, Ketua Pokja 1 Kabupaten Yahukimo. Nama Darsila. Pertanyaannya, bagaimana cara kami memberantas judul dan juga pinjol atau dipinter di daerah, sedangkan dari pusatnya, dari hulunya itu tidak diberantas. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, cara merehabilitasi narkoba yang narkoba. Di sini kami pernah mengalami ada pemasok. Nah, tetapi di dalam pendampingannya itu selalu terbatas dengan situasi yang ada, kondisi yang ada, sehingga kami di sini sangat kesulitan untuk berdampingan dengan TNI Polri menyangkut dengan situasi dan keamanan di tempat kami. Boleh diulang, Bu? Kurang jelas tadi terkait dengan narkoba. Terkait dengan narkoba untuk merehabilitasi. Selama ini dari pihak di Yahukimo untuk tenaga PPA juga belum ada di Yahukimo. Sedangkan sudah ada korban juga dan juga ada pemasok juga. Banyak anak-anak kami yang sudah terkena narkoba, tapi cara merehabilitasi sampai saat ini tidak berjalan. Baik, ada lagi Ibu? Yang ketiga adalah menyangkut dengan tadi tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga kekerasan dalam rumah tangga. Ya, di situ juga di sini kami mengalami kesulitan karena unit PPA sampai saat ini tidak ada. Terima kasih. Bagaimana cara kami mengatasi hal-hal seperti ini? Terima kasih. Waktu kembalikan. Terima kasih Ibu Ketua Pokja 1 PKK Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Pertanyaannya kami simpan untuk nanti kami himpun, kami jawab. Mungkin 5 penanya masih sempat karena banyak sekali ini yang resen. Kita lanjut ke Oku Selatan. Mana Oku Selatan? Silakan Ibu.
Mohon disampaikan dengan singkat dan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami dari tim penggerak PKK Kabupaten Maluku Selatan, perkenalkan saya dari Ketua Bidang Pembinaan Karakter Keluarga. Dari tadi kami mengikuti seluruh kegiatan Zoom meeting untuk Pokja 1 ini. Kami lihat sangat bagus sekali dan kami merasa sudah ada titik terang tentang kegiatan Pokja 1. Terus terang saja selama ini kami agak bingung dalam melaksanakan tugas di Pokja 1. Nah sekarang ini ada kejelasan dan pertanyaan saya langsung saja Pak ya. Di dalam program Pokja 1 itu ada tentang apa namanya pencegahan pernikahan anak itu ya. Itu sudah dari tahun ke tahun menjadi permasalahan di Pokja 1. Tetapi kami ini melihat ada hal yang perlu kita perhatikan, mungkin bisa ini masukan ya. Untuk sekarang ini masalah pernikahan ini untuk anak-anak Gen Z sekarang akibat dari kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Dari hasil penelitian itu dari tahun 2020 sampai 2004 ada kecenderungan penurunan tingkat pernikahan. Jadi penurunan tingkat pernikahan bagi anak-anak yang sudah mengenyam pendidikan tinggi atau pergaulan yang di masyarakat yang sudah modern. Nah ini bagaimana Pak? Kemudian kami lihat juga ada peningkatan pada persentase perceraian itu dari 2020 sampai 2004 itu sangat tinggi sekali di tahun 2024. Nah ini mungkin dampak dari pernikahan anak mungkin ya. Nah mungkin inilah yang perlu kita persiapkan masalah perlunya ada Caktin tadi. Yang sangat mengkhawatirkan sekarang yaitu anak-anak remaja sekarang ini. Nah ini ada kecenderungan penurunan minat untuk menikah karena menurut mereka pernikahan itu sekarang ini sudah menjadi satu hal yang menakutkan. Yang pertama penyebabnya mereka trauma melihat yang ada di sekeliling dan juga melihat dari apa yang ada di media sosial kan adanya perselingkuhan, KDRT ya kan. Nah kemudian mereka juga enggan menikah karena maksudnya dalam hubungan sosial ini terutama masalah seksual itu mungkin dianggapnya sudah tidak perlu lagi melalui pernikahan. Nah ini yang perlu kita cermati dan kita perhatikan di dalam masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu masalah paredi ya, masalah paredi ini bagaimana penilaiannya apabila kita mau melakukan lomba rumah cinta yang diimplementasikan dengan paredi. Mungkin itu saja kami dari Kabupaten Maluku Selatan. Terima kasih. Mudah-mudahan penjelasan Bapak bisa menjawab dari apa yang menjadi unek-unek kami di Kabupaten Maluku Selatan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin kita berikan respon pertama ke Ibu Kabid kita, Bu Titin Maruzi, untuk merespon pertanyaan nomor berapa, Ibu? Izin, silakan, Ibu. Alhamdulillah ya, Ibu Bapak semua, jika penjelasan kami bisa membawa titik terang ya, apa yang sudah ditunggu-tunggu di wilayah, jadi sudah ada jawabannya sekarang. Mengenai pertanyaan dari Ibu dari Pokja 1, Siak Riau, yaitu pertanyaannya adalah papan data Pokja 1, apakah di tahun 2025 dan seterusnya apakah sudah berubah? Kami menjawab ya sudah berubah. Mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Bapak Redo tadi mengenai papan data dan tentang tata cara penulisannya pun sudah ditulis ada di buku 2 ya.
buku 2, di buku 2 sudah ada, mungkin ada beberapa ibu dan bapak yang belum update ya. Ada yang tadinya belum ada, sekarang sudah dimasukkan gitu. Saya harapkan untuk ibu dan bapak di seluruh wilayah Indonesia ini untuk mengupdate yang terbaru sehingga mendapatkan tata cara penulisan dari papan data Pokja 1. Demikian Ibu dari SIAK, semoga puas dengan jawaban saya. Untuk selanjutnya silahkan. Ya, terima kasih Ibu. Untuk penanya kedua mungkin direspon oleh Ibu Ani. Silakan. Baik, terima kasih. Saya mungkin menanggapi pertanyaan dari Gorontalo ya. Ibu Popi di sanakah? Halo Gorontalo. Izin Ibu Popi terkait papan data. Kalau nggak salah Ibu salah satu yang tim yang menyusun papan data terbaru kita ini. Karena papan data yang sekarang ini kita susun bukan hanya sebentar, bukan hanya sesaat, tetapi ini mengalami proses yang bertahap gitu ya. Eh, karena gini, pada saat Rakernas 9, waktu itu dilaksanakan dalam keadaan pandemi dan segala sesuatunya sangat terbatas dan dilaksanakannya pun waktu itu secara online sehingga Pokja 1 pada saat itu belum sempat mempresentasikan perubahan papan data yang disesuaikan dengan Paredi. Bukan Paredi, waktu itu masih Parcinta Kasih ya. Pola asuh anak dan remaja dengan penuh cinta dan kasih sayang. Nah, karena pada saat itu kita belum melaunching gitu ya, belum mempresentasikan papan data itu sehingga selama kepengurusan 5 tahun ke belakang ini kita masih menggunakan papan data yang lama yang berbasis pada par saja, bukan par cinta kasih. Sehingga banyak hal yang sebenarnya sudah tidak sesuai dan terpaksa tetap kita laksanakan karena kita tidak bisa mengubah hasil rakernas itu dengan di tengah jalan. Kita harus melaksanakannya, kita harus mengesahkannya kembali perubahan itu pada rakernas berikutnya dan itu baru bisa dilaksanakan pada saat rakernas 10 kemarin. Nah, tentunya dalam 5 tahun berjalan kemarin itu kita terus berproses. Beberapa teman Pokja 1 dari beberapa provinsi dan bahkan setiap kali kita rakor khusus Pokja 1 itu kita selalu membahas papan data itu dan itu sudah mengalami beberapa perubahan. Yang terakhir adalah yang kita share di dalam buku Rakernas 10 ini. Dan memang itu di situ ada banyak penyesuaian tentunya karena harus disesuaikan dengan program-program kita yang terbaru tanpa mengurangi program utama kita, program unggulan kita. Nah, kalau yang tadi ditanyakan tentang ada beberapa kegiatan gotong royong yang belum masuk. Saya rasa waktu itu sudah kita sepakati bahwa di dalam program strategis Pokja 1 itu ada program-program yang sangat spesifik ya, membahas satu hal. Misalnya Krisan itu hanya membahas tentang narkoba. Kemudian Kiat itu hanya membahas tentang administrasi kependudukan, administrasi secara umum terkait dengan hukum gitu ya. Kemudian ada Kilas itu tentang kekerasan. Nah, kita mempunyai satu rumah yang kita memang sengaja desain untuk merangkum segala kegiatan lain yang tidak bisa tertampung di dalam program-program yang sangat spesifik tersebut. Nah, itu juga sudah kami sampaikan, sudah kita cantumkan di dalam lampiran sehingga kalau misalnya kita ada program-program yang mungkin belum pernah kita bahas atau kita punya program-program yang hanya ada di wilayah kita, khusus di wilayah kita, itu kita bisa masukkan ke dalam kisah. Karena semua kegiatan itu kan bermuara kepada bagaimana kita bisa mencapai keluarga yang sejahtera dan harmonis. Saya rasa itu jawaban saya untuk program-program yang mungkin belum bisa tertampung di dalam ke-6 program strategis tersebut. Saya rasa untuk papan data itu dulu, barangkali nanti yang lain akan bisa menambahkan. Oh ya, Jimpitan sama, Jimpitan ya. Itu kan salah satu program gotong royong. Ada Jimpitan, ada kemudian ada
apalagi yang mungkin belum masuk di situ ya. Oh, lansia. Nah, itu juga belum masuk. Lansia kalau dulu masuknya di gotong royong, sekarang kita bisa masukkan di dalam kisah ya Mas Ridho ya. Demikian Ibu dan Bapak. Terima kasih Bu Ani untuk melengkapi tadi yang disampaikan Bu Ani dan juga tanyakan sebentar. Gorontalo. Oh silakan silakan. Satu lagi tadi yang ditanyakan masalah indikator ya. Ya, indikator ini dulu kan disusun untuk mendukung kegiatan yang namanya lomba 10 program pokok PKK, tapi yang dilaksanakan secara nasional. Nah, tetapi di dalam 5 tahun kepengurusan yang belakang ini kegiatan tersebut tidak lagi dilaksanakan, sehingga indikator itu tidak diperlukan, tidak kita perlukan karena kegiatan itu dilaksanakan. Namun kita kan tetap memberi ruang kepada provinsi atau kabupaten provinsi lah. Apabila memang menganggap program itu sebagai sesuatu program yang positif, yang bisa memotivasi, bisa meningkatkan semangat teman-teman kader di daerah, silahkan dilaksanakan tetapi hanya sampai pada tingkat provinsi saja. Sehingga indikatornya pun silahkan disesuaikan untuk kegiatan-kegiatan yang di tingkat provinsi. Saya rasa demikian Ibu, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Ani, betul sekali. Eh, kita memang sudah tidak ada lagi lomba terkait dengan 10 program pokok PKK yang secara tingkat nasional, tetapi kami pun tidak melarang juga di teman-teman daerah untuk melakukan lomba-lomba yang berkaitan dengan program-program yang ada di masing-masing Pokja. Kemudian izin melanjutkan respon untuk pertanyaan dari Yahukimo. Di sini mungkin tadi agak kurang jelas, tapi intinya kami menangkap terkait dengan permasalahan narkoba yang ada di sana cukup tinggi dan banyak juga korban dan pemasok yang sudah mulai terdampak, pemasok yang sudah mulai makin marak. Nah ini kami harapkan teman-teman PKK Kabupaten Yahukimo bisa bekerja sama dengan unsur Polda setempat atau Polres yang ada dan bisa dengan BNN daerah itu ada di kabupaten agar bisa melakukan yang pertama langkahnya adalah sosialisasi kepada anak-anak yang ada di sekolah. Ya, memang mungkin tingkat keberhasilan akan masih belum bisa dipastikan, tetapi untuk dilakukan proses pencegahan mulai dari awal sejak dini kepada anak-anak perlu kita tingkatkan. Jadi kami berharap teman-teman di TPPKK Kabupaten Yahukimo juga jangan patah semangat dan juga bisa melakukan tindakan-tindakan yang memang sesuai dengan regulasi dan batasan yang ada. Nanti kami sampaikan nomor telepon untuk koordinasi agar kami juga bisa hubungkan dengan BNN pusat jika memang perlu ada langkah-langkah lebih lanjut yang lebih strategis lagi. Mungkin untuk pertanyaan Yokimo demikian. Oh iya, terkait rehabilitasi. Rehabilitasi yang dimaksud itu rehabilitasi sosial terhadap korban yang memang sudah akan berbalik atau kembali kehidupan normal yang pernah dipidana terkait dengan narkoba. Ini TPPKK punya peran untuk melakukan rehabilitasi status sosial mereka dengan memberikan ataupun memberdayakan mereka dengan kegiatan-kegiatan positif sehingga mereka baik itu korban maupun juga ex pemasok atau ex pengedar yang sudah tobat, yang sudah menjalani masa hukuman bisa kembali ke kehidupan normal di masyarakat dengan kegiatan-kegiatan positif lainnya yang bisa diterima oleh masyarakat. Demikian untuk respon dari Yaukimo. Pak Redo nomor 4 terkait dengan pertanyaan dari Oku Selatan mungkin nanti juga akan dilengkapi oleh Bu Ani. Persilakan Pak Redo. Baik, terima kasih Pak Simon atas waktunya. Terima kasih Ibu Ketua Bidang dari Kabupaten
Oku Selatan atas pertanyaannya. Yang pertama terkait kendala Bapak Ibu sekalian, itulah di dalam cegah perkawinan anak, program yang kami rancang agar calon pengantin itu memeriksa dulu kesehatannya dan diberikan pemahaman dulu biasanya di puskesmas, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Lalu yang kedua, ini menarik pertanyaannya karena eh, apa namanya, yang ditanyakan ini adalah berdasarkan penelitian. Saya jawabnya pun berdasarkan penelitian juga Bapak Ibu sekalian. Jadi eh terkait apa namanya, remaja ini kenapa sekarang tidak mau menikah gitu kan? eh Bapak Ibu sekalian, eh saya menjawab berdasarkan penelitian atau disertasi yang dilakukan oleh staf ahli di PKK, Ibu Dr. Yana, terkait emosional remaja. Eh Penelitian beliau ini eh menurut saya menjawab apa yang ditanyakan oleh eh dari Oku Selatan. Yang pertama, perlu kita pahami, Bapak Ibu sekalian, memang remaja itu sangat berjuang untuk memahami dirinya sendiri. Kenapa kami sampaikan demikian? Ada dua faktor, kalau menurut Ibu Dr. Yana, ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal di dalam disertasi Ibu Dr. Yana, pertama, eh, kontrol diri yang rendah dari remaja itu sendiri. Itu faktor internal. Nah, faktor eksternal adalah dukungan serta perhatian keluarga yang kurang baik. Jadi semua ini kan sebab akibat Bapak Ibu sekalian kenapa remaja itu enggan menikah cepat. Itu yang pertama karena mereka struggle untuk memahami dirinya. Lalu yang kedua, bagaimana Bapak Ibu sekalian pihak eksternal itu memahami emosional remaja. Pastikan ada faktor kenapa remaja tidak mau menikah cepat hari ini. Itu mungkin bukan hanya di Indonesia Bapak Ibu sekalian, itu kalau saya tidak keliru, kalau saya mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri, itu terjadi di negara Jepang hari ini. Bagaimana jumlah penduduknya berkurang signifikan. Karena remajanya tidak ingin menikah secara cepat, lalu perubahan gaya hidup, sehingga mungkin hari ini ya termasuk cuman saya udah nikah Bu, meskipun dikatakan remaja juga karena usia masih 29 tahun, ya sebetulnya kan kita ini sandwich generation gitu kan, bagaimana kita apa namanya, kalau punya adik gitu kan, punya orang tua kita harus membiayai. Nah, itu yang mungkin dirasakan remaja-remaja hari ini, khususnya Gen Z. Nah, untuk apa namanya, tahu lebih dalam, karena di Juknis kami unsur narasumber yang diundang adalah narasumber terkait, mungkin dapat mengundang Ibu Dr. Yana pada kegiatan Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu Pak Simon, demikian. Ya, terima kasih Pak Redo. Ya, beberapa pertanyaan mungkin sudah terjawab dan pasti masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan. Kita lihat bisa di layar ini ada 33 yang sudah resen, tapi apa daya waktu juga lah yang membatasi bagaimana kita berdiskusi terkait dengan Pokja 1. Baik, kami nggak apa-apa. Oh, maaf, terkait dengan pertanyaan dari Oku masih ada satu yang belum terjawab, Bu, terkait dengan kaitan Pak Redi dengan Rumah Cinta. Maaf, saya terlewat. Silakan Bu Ani. Baik, terima kasih untuk pertanyaan Oku ya. Oku ini Sumatera Selatan kan ya? Ya, karena Rumah Cinta ini program khasnya Sumatera Selatan. Jadi ini adalah
program dari pengurus periode sebelumnya dalam merespon program unggulan kita tentang Paredi. Nah, mereka membuat satu tempat yang mereka sebut Rumah Cinta, di mana di situ bisa dilaksanakan semua program strategis yang ada di Pokja 1. Kalau saya menyebutnya itu Rumah Cinta itu all in one. Jadi semua program strategis yang ada di Pokja 1 dilaksanakan di Rumah Cinta itu. Jadi mungkin di jadwal Senin apa, Selasa apa, Rabu apa, Kamis apa, Jumat apa. Ini sangat bagus dan waktu itu sempat menjadi juara ya, jempol nih, keluar jempolnya. Ini sempat juara Sumatera Selatan dengan program Rumah Cintanya. Nah, terkait yang ditanyakan tadi kan bagaimana penilaiannya ya? Saya rasa karena ini programnya program provinsi, tentunya provinsi yang punya kewenangan dan punya hak, punya program, termasuk apa saja indikator-indikator penilaian untuk menilai Rumah Cinta itu. Tapi tentunya karena ini terkait dengan Paredi, tentunya pasti adalah semuanya menyangkut program strategis yang ada di Paredi. Saya rasa demikian ya Ibu dari OKU. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ani untuk melengkapi pertanyaan dari Oku Selatan. Mungkin, ya, kami sudah dikode waktu yang, ada satu pantun yang harus dibacain. Baik, izin sebelum menutup sosialisasi program kerja Pokja 1, ini ada belum cakep Bu. Kami bacakan pantun penutup. Tepuk tangan tanda gembira. Bersatu hati kita bersama. PKK Jaya selamanya. Semoga program Pokja 1 terlaksana. Ada lagi. Paling enak makan mangga kueni. Dimakan bersama dengan Ibu Asih. Cukup sekian acara hari ini. Khusus Pokja 1. Kami ucapkan banyak terima kasih. Silakan Bu Ani. Oke, ini ada satu penutup mudah-mudahan ya. Jika sedang hujan deras, jangan lupa tampung airnya di dalam gentong. Jika ada yang belum jelas, jangan sungkan, undang kami dong. Baik, terima kasih. Kata penutup kami persilakan kepada Ibu Kabid. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Bapak semua yang telah hadir. Acara dari sosialisasi Pokja 1 akan saya tutup dengan Alhamdulillah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih kami sampaikan kepada tim pembinaan karakter keluarga tim penggerak PKK Pusat, baik itu Ibu staf ahli, kemudian Ketua Bidang, Ketua Pokja beserta tim Pokja 1. Iya, sambil Pokja 2 mempersiapkan diri, kami persilakan mengambil tempat di depan. Mungkin ada poin yang perlu kami sampaikan. Tadi ada pertanyaan, apakah hasil Rakernas atau apa yang ditampilkan ini otomatis merubah? Iya, pertanyaannya demikian dan jawabannya juga demikian, bahwa hasil Rakernas ini adalah akumulasi dari pembahasan kita setiap tahunnya. Jadi pada saat kita membahas di hari kedua Rakornas, itu masing-masing ada usulan perubahan papan data. Semua diakomodir karena prinsipnya organisasi tim penggerak PKK adalah organisasi yang dinamis. Akan tetapi untuk pengesahan setiap dinamika perubahan usulan itu kita wrap, kita gabungkan, kita sahkan pada saat pelaksanaan Rakernas. Jadi kalau ada pertanyaan lagi, apakah ini bisa dirubah? Prinsipnya dinamis, silakan. Ya, akan tetapi
Untuk finalnya tetap ada di hasil Rakernas. Dan untuk final filenya itu ada di buku 3. Buku 1, 2, dan 3. Berarti kalau ada petunjuk teknis yang lebih detail, itu ada di Juknis masing-masing bidang Pokja.